Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali. Firman Allah pagi hari ini, kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-23. Ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Puji Tuhan. Raja Daud berkata demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sebagai manusia, ya, tidak ada yang tidak melalui hal ini, ya. Kita pasti ada dan pernah hidup di dalam kekhawatiran. Saya pun pernah mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Dan itu sangat manusiawi, saudara-saudara, ya. Karena memang tubuh kita ini ya masih daging. Tapi kalau Daud ya berkata demikian, ya, supaya kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Tentunya ini merupakan pengalaman dari Raja Daud. Saudara-saudara, nah kita lihat bagaimana ketika kita dalam kekhawatiran itu berbahaya kalau kekhawatiran itu berlanjut, atau kekhawatiran itu ya kita tidak bisa atasi. Karena apa? Banyak orang yang tidak bisa tidur, banyak orang yang terganggu pikirannya, dan ada orang juga ya yang terganggu kesehatannya karena terlalu larut di dalam kekhawatiran. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, kekhawatiran ini memang benar-benar, kalau kekhawatiran yang berlebihan benar-benar sangat mengganggu kita, dan semua terganggu, ya. Pikiran terganggu, tubuh ini terganggu, bahkan sampai kepada pekerjaan kita terganggu. Ya, terganggu. Sebab itu ada jalan keluar bagi kita, ya, untuk menghadapi kekhawatiran ini. Kalau kita baca di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25, firman Allah katakan demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, ya. Jadi kekhawatiran dalam hati itu berbahaya, ya. Karena itu mengganggu kesehatan, ya. Dikatakan firman Allah, kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang, ya. Nah, sebaiknya kita baca Amsal 12 ayat yang ke-25. Di sini dikatakan demikian, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya. Jadi bagaimana ketika kita dalam kekhawatiran, ya, kita perlu orang lain ada di sekitar kita. Karena ketika kita mendengar perkataan yang baik, ya, perkataan yang akan memberikan kita semangat, ya, itu dikatakan, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia, menggembirakan orang yang sedang hidup dalam kekhawatiran. Dan perkataan yang baik itulah firman. Selain kita sesama orang percaya, ya, kita perlu memang ada, ya, orang-orang di sekitar kita yang bisa memberi kita semangat, ya. Sebab itu hanya firmanlah yang memberikan kita semangat, ya. Ada jalan keluar. Jalan keluarnya ketika kita mau bergaul dengan Tuhan, ketika kita mencari firman-Nya. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga juga dikatakan, ya, di sini, sebab yang hatinya teguh
kau jagai, ya, sekali lagi, sebab yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kalau kita dalam kekhawatiran, kita harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada perkataan firman-Nya, ya, sebab yang hatinya teguh Tuhan jaga dengan damai sejahtera. Dan memang manusia kita perlu, ya, damai sejahtera. Hanya ketika kita dekat kepada Tuhan, hanya ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka kita akan terlepas dari kekhawatiran. Ya, kita akan terlepas dari kekhawatiran. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia, ya, sebagai gembala yang baik. Tuhan kita itu gembala yang baik, ya. Yohanes pasal 10 ayat 14 katakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku." Mari kita mau datang kepada gembala yang baik, ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan di saat-saat kita menghadapi kekhawatiran berat, ya. Jangan kita mencari kesenangan dunia ini, karena itu hanya sementara. Carilah Tuhan, ya. Carilah Tuhan. Sebab dalam Matius, jelas Matius 11 ayat yang ke-28 juga ingatkan kepada kita, ya, bagaimana Tuhan Yesus katakan, "Marilah kepadaku yang berbeban berat," ya. Mari kita baca Matius 11 ayat yang ke-28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi kuncinya di sini, jalan keluarnya cari Tuhan, datang kepada Tuhan, ya. Kita mau memenuhi undangan Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Puji Tuhan, biarlah di hari baru ini, jika ada di antara kita yang menghadapi kekhawatiran, mari kita mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih, ya Tuhan, untuk Engkau senantiasa ingatkan kepada kami bahwa kami manusia sering larut dalam kekhawatiran. Namun Engkau memberikan jalan keluar. Engkau sebagai gembala kami yang baik. Kami mau datang kepadamu, ya Tuhan. Kami mau bergaul kepadamu, ya Tuhan. Kami mau mendengar perkataan-perkataan yang indah. Sehingga, ya Tuhan, Engkau membebati hati-hati kami yang sedang khawatir. Tuhan, seringkali di dalam masalah persoalan kami letih, lesu, ya Tuhan. Tapi firman-Mu ingatkan kepada kami, datang kepadamu, ya Tuhan. Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, memampukan kami, ya Tuhan, untuk dapat benar-benar, ya Tuhan, kami hidup dalam kebenaran-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuatkan iman kami, ya Tuhan, untuk terus berharap dan bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah kami semua, umat-umat-Mu yang akan berangkat, ya Tuhan, pergi mungkin pekerjaan mereka, dalam usaha, bahkan dalam pendidikan mereka. Engkau tolong kami semua, kuatkan kami, ya Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.